Dulu aku extrovert banget sih. Aku notice itu aku extrovert terus bener-bener yang maunya keluar, maunya party, maunya networking, socializing gitu-gitu. Terus again karena pandemik di rumah terus tiba-tiba lama-lama berubah jadi introvert. Berubah jadi introvert. Dan lumayan terus ini gak menurut kamu kayak kalau kamu lagi lihat lumayan berubah jauh kamu banget. Notice banget. Okay. Notice. Dulu juga posan aku lebih dari pakaian pun tuh beda banget. Dulu lebih lebih terbuka, lebih thirst trap juga. Dan menurut aku sebagai introvert, content creator itu tuh kerjaan impiannya introvert. Karena sebenarnya kita kerja sendiri. Maksudnya yes kita harus post videonya ke publik, tapi day to day-nya tuh bener-bener kerja sendiri, ngomong sendiri di depan kamera, edit, lihat diri sendiri. Bener-bener we're in our own bubble gitu. Kembali Remas. Ray lihat gaya aku hari ini udah demure belum? Demure banget. Tuh di hari ini aku udah kayak hitam, rambut panjang, udah lebih demure. Karena apa sih hari ini tiba-tiba kamu demure? Karena hari Gak pernah lo lihat kamu head to toe hitam gini? Iya, gak ini pernah. spesial Iya kan, banget. gak pernah kan? Bener, karena ini spesial banget hari ini kita kedatangan tamu yang sangat demure. Kalau hari ini pakai warna dimarahin ya soalnya. Takut jadi semuanya banget. monokromatik Iya. gini. Karena hari kita kedatangan tamu cantik. Tamu demure. Tamu demure kita. Tamu mindful. Yes. Mele. Hai guys. Bingungnya ada 3 ya, lihat ke yang mana. Kemana aja ya. Hai Mele. Hai Mel. Hai Mele. Hai. Halo. Oh my god, kalau dia ngomong langsung kayak hai, langsung kayak tenang gitu ya. Kita juga harus ikutin Iya, ya. kita harus. Halo. Jadi ASMR dong. Iya. Halo. Halo. Welcome ke Welcome. Remas. Gimana, apa kabar? Baik. Tuh, aduh, jawabnya aja tuh mikir kayak adem gitu loh. Iya padahal nyampe tadi kan udah macet lah, udah apa langsung bisa tenang lagi. Bisa demure gitu ya. Mele boleh dong kenalin diri ke pendengar dan penonton Remas. Bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak gitu ya kalau Nggak boleh, orang- nggak boleh. nggak Hari ini kayak nggak gitu ya. Gimana Mel? Boleh kenalan dulu? Boleh dong. Hi everyone, I'm Mele. I am a content creator. Terus apa lagi? Ngapain lagi? Apalagi nanti ya. kita tanya-tanya nanti lebih kenal aku lagi. Betul. Lagi sibuk apa aja kira-kira ini? Kali belakangan ini lagi sibuk konten aja sih. Sibuk sekarang. konten. Iya, Biasanya sibuk kamu tuh kalau konten. ngonten, kamu tipe yang teratur kamu jadwalin atau kayak lebih agendanya fluid? Karena kamu demure banget nih. Kayak apakah jadwalnya juga sedemure itu? Karena kalian sebenarnya full time content creator kan. Aku tuh baru lumayan semi terjun lah ke ini. Jadi ke dunia ini. Jadi kan aku lagi ngebayangin kalau emang yang full time tuh mereka sistematis kah? Kayak ada jamnya kah? Oh aku mau taping, mau ngonten kayak jam segini sampai segini. Atau kayak tergantung lebih bisa fleksibel kalau lagi ada event atau apa gitu. Kamu mengorganize content schedule gimana? Ya aku anak jadwal banget sih. Pakai Google Calendar is my life. Kalau enggak bener-bener lupa karena aku lumayan udah pikun ya. Jadi semuanya harus ditulis jadwalnya atau jamnya misalnya oke, hari ini mau shoot ini gitu. Tapi aku biasanya kalau bisa misalnya satu hari shootnya gak cuma satu gitu. Jadi biar make upnya sama rambutnya gak sia-sia. Oke. Jadi dikumpulin gitu misalnya Nabung. kerjaannya. Ditabung. Iya gitu. Terus jadi the next day-nya bisa editing all day gitu. Karena kadang-kadang editing juga agak lama kan. Oke, jadi kalau misalnya ada 2 hari, satunya full kamu Full shoot, terus udah gitu the rapelin, next day ngeditnya. ngedit gitu. Oke. Tapi aku anak jadwal, anak skrip. Makanya hari ini punya, hari ini biasanya off script. Iya ini off script. Aku lumayan, waduh gimana nih. Itu tujuannya kan ngobrolnya harus Dari Santai hati aja, ya. iya, Dari hati. harus dari hati. Meskipun demure tetap dari hati, mindful. Iya, walaupun demure tapi tetap bisa fluid itu tadi ya. Iya Bisa dong. kayak sat ngomongin apa aja bisa. Betul tadi kan Melnya ngomong kayak udah pikun apa. Emang boleh tahu umurnya berapa sih Mel? Kayak ini aku jujur sebagai netizen kepo sih. Oh kamu nggak tahu umurnya? Nggak tahu. Mele? Coba tebak.
yang seumur aku kali ya. Karena aku 18 tahun. Nggak ada yang percaya kamu 18 dengan muka ini. Berapa ya? 28? Enggak ya? Enggak, udah lebih tua. Masa sih? Lebih tua. Menurut Percaya Abi nggak? berapa? Ya menurut Abi berapa? Maksimal Jujur 29. itu tebakan semua orang ya, tebakan semua orang. Sama menurut aku, diri aku sendiri masih umur 28. Gak apa-apa, yang penting kan yang KTP gak penting, yang penting yang kita rasain Pokoknya umur berapa. pandemik itu gak terhitung ya. Jadi masih Dipotong. umur yang sebelum pandemik. Aku bulan depan umur 34. Wow. Tahun 91. Ih awet muda sih jujur, gak kelihatan. Apa karena demure itu ya? Jadi kan kayak less expressions gitu. Jadi kayak kerut-kerut, apa itu kerut-kerut gitu. Apa tuh cenut-cenut? Ada kok, udah banyak kok kerut-kerut. Anyway, sebelum jadi content creator, Mele sibuknya apa? Dulu banyak sih. Dulu jadi sebelum aku jadi content creator, aku kerja di dunia retail, di fashion industry. Terus udah gitu setelah fashion industry aku kerja freelance. Jadi dulu aku sebelum jadi content creator aku bantuin brand bikin konten. Jadi aku lebih banyak behind the camera. Terus karena kerjaan itu makanya aku jadi kenapa aku gak bikin TikTok juga ya buat diri aku sendiri gitu. Terus udah gitu jadi content creator dia full time. Keren. Itu dari tahun berapa kalau misalnya yang kerja di retail itu? Kalau kerja di retail tuh dari aku zaman kuliah. Jadi dulu sambil kuliah sambil magang, jadi aku umur 18 ya mulainya. Ya, jadi dulu sambil kuliah sambil magang, terus udah gitu lulus kuliah, kerja retail. Jadi kalau retail tuh totalnya dari umur 18 sampai umur 27. Oh Udah lama hampir juga. satu Lama. dekade ya. Iya. Tapi aku familiar sama kamu pas kamu di retail. Karena dulu Iya. aku di majalah. Cuman misalkan sering ada kayak event ke brand yang kamu kerja. Jadi udah familiar dari situ. Iya. Dan emang kalau dari jauh udah demure gitu sih kayak. Oh apalagi iya? brand yang kamu kerja dulu kan juga vibe-nya demure kan. Iya. Jadi kayak matching nih gitu. Tapi oke. pada saat itu kamu belum konten. Betul. Ya kan? Itu beneran kayak corporate girl gitu. Iya. Udah ngonten deh tapi. Udah mulai ya? Tapi jadi dulu Instagram tapi emang gak begitu aktif. Tapi dulu aku punya YouTube channel waktu Oh, aku oh. zaman kerja di situ. Isinya Kayak- apa? Isinya apa? Dulu Vlogging istrinya gitu? bener-bener aku punya personal life banget. Aku bener-bener kalau misalnya kamu nonton TikTok aku yang sekarang sama YouTube channel aku yang dulu tuh beda banget. Dulu aku bener-bener mungkin karena umur 20-an juga kali ya. Jadi lebih berani share-nya bener-bener aku share semua sih. Waktu zaman itu I had a boyfriend. Jadi boyfriend aku ikut masuk ke video-videonya Vlogging style style gitu. gitu. Oh, Bener-bener oke. personal life banget. Dulu mungkin siapa ya kalau misalnya contoh gitu. Atau kalau kayak YouTuber US gitu mungkin kayak Sophia Chang. Kayak gitu deh. Bener-bener personal life banget. Masih ada nggak YouTube ya? Kita, Udah kita aku bisa delete. masukin Masukin kalau gitu. delete. Sayangnya udah aku sayang delete. Terus dulu kayak party. Semua music festival juga aku shoot semuanya. Bener-bener lebih berani open. gitu, lebih open itu that's the word, lebih open dulu. Tapi mungkin nggak senang ningnong itu atau gimana kepribadiannya waktu itu mungkin juga sebelum apa ya gimana ya? Apa karena kerja di retail yang harus kita represent brandnya juga jadi demure atau emang sebelumnya udah demure, udah kayak cantik gitu. Harus gini juga ya. Cantik. Tapi mungkin aku juga kalau iya. bisa jumpin dikit ya. Kan aku umur aku lumayan di antara kamu dan jadi kayak Share dong umurnya. Jadi penontonnya aku 31. Aku 18. Percaya banget. 18 tambah 18 dikit. tambah dikit deh. Banyak sih. Banyak sih anjir. Aku 25 tahun, tahun ini 26 mah. Tahun ini 26 ya. Iya. Cuman jadi kayak menurut aku yang di tengah-tengahnya gitu mungkin juga karena bertambahnya umur jadi lebih reserve. Jadi lebih kayak kita lebih pilih-pilih mau keluarin energinya yang worth it kayak karena udah makin capek, makin pikun dan kawan-kawan itu. Bener. Jadi kayak nggak volatile dan eksplosif itu lagi yang Bener, bener. Mungkin ya salah Iya, satu iya, faktornya iya. kalau aku bisa jumpin tadi. Iya, sama mungkin lebih kayak waktu zaman pandemi kan bener-bener di rumah banget, terus bener-bener konsumsi internet banget. Terus aku jadi mikir kayak oke, kayaknya aku udah di umur 30-an aku gak mau deh ada akses di internet yang bisa diakses siapapun. Terus aku
kasih lihat kehidupan itu. Gimana ya ngomongnya ya? Kayak that YouTube channel gitu. Kayak aku dan aku merasa juga aku udah Udah gak di fase itu ya? ya? Iya, udah bukan di fase itu. Terus orang-orang yang ada di YouTube channel aku itu pun aku kayak nggak mau. Maksudnya gimana ya ngomongnya ya? Ya most of them are my friends. Cuman ada beberapa yang maksudnya, misalnya anggap aja my boyfriend ya, sekarang udah jadi ex-boyfriend. Aku nggak mau orang juga tahu itu ex-nya itu gitu. Jadi aku kayak karena udah bukan udah bukan itu lagi, udah beda ceritanya. Udah beda deh, udah rebranding. Yang ngobrolin soal rebranding ya, itu berarti dulunya kamu senang Nino aku kah atau kayak gimana sih? Kalau boleh tahu? Takut ya kalau sampai seungu kamu ya. Wow, sampai mungkin silver aku ya. Mungkin dia lebih lilac kalau kamu kayak ungu ya. Dulu aku extrovert banget sih. Aku notice itu aku extrovert terus bener-bener yang maunya keluar, maunya party, maunya networking, socializing gitu-gitu. Terus again karena pandemik di rumah terus tiba-tiba lama-lama berubah jadi introvert. Berubah jadi introvert. Dan lumayan ini gak menurut kamu kayak kalau kamu lagi lihat lumayan berubah jauh kamu banget. Notice banget. Okay. Notice. Dulu juga posan aku lebih dari pakaian pun tuh beda banget. Dulu lebih terbuka, lebih thirst trap juga. Ada kali itu kita bisa masukin lagi ya. Jangan. Sepanjang episode cuma nge-airin masa lalu. Enggak masalah, masa muda. Masa muda. Iya. Jadi mungkin sebenarnya kalau bisa aku simpulin dari kisah Mel ini mungkin lebih ke umur ya. Nanti ada fasenya di mana kita kayaknya udah deh masa-masa ini gitu ya. Party girl eranya. Bener. Kayak udahlah gitu. Tapi kalau extrovert ke introvert ini aku lumayan kayak apa bisa ya gitu. Berubah gitu. Selain karena ada huge event yang terjadi kayak misalnya pandemi apa gitu, apa menurut Mel gimana? Bisa gak ya? Orang yang kayak misalnya aku nih senang Ningnon tiba-tiba kayak demure, cantik, introvert. Tapi gitu. sebenarnya kamu senang Ningnon itu pun kamu introvert loh. Iya. Ketimbang aku, maksudnya aku lebih ekstrovert. Jadi kan kayak orang liatnya nih, ekstrovert karena dia heboh, karena dia berisik atau apa. Padahal kalau udah kenal kamu introvert. Jadi kayak mungkin juga persepsi orang ngelihat kita sama kita ya sendiri juga sesuatu yang berbeda dong. Yang Tapi dilihat orang sama yang kita beneran saat nggak ada orang gitu. Bener. Tapi kalau misalnya kamu ada nggak kepikiran kalau misalnya nanti di umur sekian kayaknya aku bisa deh jadi introvert gitu? Kebayang nggak? Kayaknya aku ambivert deh. Aku bisa kayak kayaknya harus. aku juga deh itu ambivert. Kayak tergantung lagi di mana, tergantung lagi kondisinya senyaman apa. Aku mau jadi extrovert kalau sama orang yang aku nyaman bisa. Tapi kalau aku lebih introvert artinya aku lagi kurang nyaman mungkin sama surrounding saya atau eventnya rame banget malah aku jadi introvert gitu. Jadi ambi kayaknya aku. Kamu ambivert juga? Aku ambi gimana ya, mungkin lebih ambi tapi in a work setting gimana ya, kalau karena kerjaan kita kan butuh banget tuh kita harus ngobrol, networking, kenalin, socializing, ada orang gak kenal terus kita yang maju kenalin diri gitu, itu aku bisa. Mungkin karena dulu kerja di retail ya, jadi ada skill itu. Cuman emang tendensinya lebih ke introvert gitu sih. Makanya kalau ketemu aku di event kadang-kadang aku kayak mojok. Iya aku ingat sih pertama ketemu Mele itu pertama kali ketemu. Iya pertama kali itu ketemu di eventnya Longchamp. Ya kan? Terus kayak I know this. Ini baru-baru ini? Enggak, tahun lalu. Terus kayak ini nih mbak-mbak TikTok yang aku tonton yang demir banget. Gimana cara kenalannya? Karena kayak diem banget yang kayak enggak jadi deh gitu kayak mau nyapa kayak gimana ya? Gimana gitu, ya kita ngobrolnya kayak kita langsung lagi foto-foto bareng ya. Terus kita kayak halo. Iya. Gitu. Tapi terus itu juga malu-malu sih yang kayak itu semuanya pada malu-malu sih. Iya, aku juga bingung. Iya, that night itu malu-malu. Semua introvert tiba-tiba. Padahal kayak dipaksa extrovert. Beraninya minta extrovert person semuanya. Kayaknya ya. Gitu. Tapi banyak juga content creator yang malah sebenarnya introvert ya. Itu semakin aku notice juga. Kayak personanya extrovert. Maksudnya ya obviously karena konten harus engaging, harus kayak literally engaging sama banyak orang. Tapi begitu udah kenal on a more personal level, kebanyakan introvert nih pada malah. Bener. At least yang lumayan aku ngobrol. Bener, aku setuju. Dan menurut aku sebagai introvert, content creator itu tuh kerjaan impiannya introvert. Karena sebenarnya kita kerja sendiri. Maksudnya yes kita harus post videonya ke publik, tapi
day to day-nya tuh bener-bener kerja sendiri, ngomong sendiri di depan kamera, edit, lihat diri sendiri. Bener-bener we're in our own bubble gitu. Terus kalau again karena pandemik juga jadi banyak setelah pandemik jadi meeting online atau semua deals kita kerjain lewat WhatsApp doang, nggak harus ketemu in person gitu. Jadi bener-bener it's actually an introvert dream. Bener-bener jadi kayak energinya tuh cukup buat kita aja kan gitu, karena kayak nggak kita share ke orang kecuali saat harus kecuali ke harus ke event. event, kecuali event. offline kerjaan itu. Benar. Betul, bener. Bener. Iya sih. Kita Dan patah kasar kali ya? Kita kenapa? patah kasar kali ya? Kata kasar? Patah kasar. Apa tuh? Patah kasar kayak langsung ke pertanyaan berikutnya gitu. Boleh gak? Boleh. Kamu ada pertanyaan spesifik yang kamu mau tanyain? Gimana sih bisa jadi demure selain karena pekerjaan? Maksudnya itu kan tuntutan ya, berarti jadi kita harus kayak membawa diri kita serapi, sedemure mungkin gitu kan. Atau kayak itu tuh sebenarnya bawaan dari apa yang diajarin orang tua kamu, Mel? Oh, oke. Mikir dulu. Boleh ya? Sebenarnya kayaknya orang tua aku nggak specifically ngajarin aku, oke, kamu harus demure, kamu harus jalan seperti ini, makan seperti ini, ngomong bawa diri seperti ini. Mungkin adalah basic-basic kesopan santunan ada, tapi jujur emang aku belajar banyak dari kerjaan aku. Dari kerja di retail ya, karena misalnya aku dulu mulai dari umur 18 terus masih kuliah kayak gitu, terus aku harus ngomong sama bosnya misalnya yang udah lebih dewasa, yang umurnya 40-an, atau aku harus ngomong sama klien yang misalnya klien super VIP yang berumur gitu. Aku harus bisa tahu cara bawa diri aku sih. Jadi aku jujur lebih belajar tata cara demure tuh dari dunia retail ya menurut aku, daripada maksudnya dibandingin dari didikan orang tua. Atau mungkin didikan orang tua 20% terus lapangan kerja 80% gitu. Kebayang. Karena kayak kalau misalnya aku karena kerjanya waktu itu aku juga nggak yang di bidang ketemu orang yang aku harus demure itu gitu kan. Maksudnya dulu aku tuh kerja di agency, jadi project manager, dan kayak brand-brand yang waktu itu aku pegang juga yang punya tuh nggak beda-beda jauh sama umur aku. Jadi kayak kita jatuhnya lebih ke peer aja gitu. Jadi kayak lebih santai lebih gitu, gitu lebih casual. Ya. Jadi kayak mungkin ya sopan santun tetap ada, tapi mungkin nggak yang kayak gitu. Sama mungkin karena juga aku tuh mau bilang didikan orang tua juga nggak sepenuhnya, tapi kayak diajarin untuk seorang tuh kan lihat kita, nilai kita dari luarnya ya, dan kita kan nggak mau ya dilihat dari kayak kurang-kurangnya apa gitu. Jadi kayak sebisa mungkin ya happy-happynya aja yang ditunjukin. That's why mungkin aku kayak lebih nang, orang gak tahu aku sedih, orang gak tahu aku galau gitu. Galau pun harus gitu. Galau gitu. Aku setuju sama itu. Tapi mungkin kalau kamu jadinya ke nang nong, kalau aku jadinya seprofesional, seperfect mungkin. Nah iya. Jadi emang kadang-kadang aku juga, aduh lu kaku banget sih, kayak nyantai aja lah, kayak nggak usah perfeksionis itu membawa diri. Kamu atau merasa kamu perfeksionis? Iya, apalagi kalau tentang konten atau tentang ini, misalnya aku tahu nih ini bakalan di konsum publik, aku mencoba kayak jadi extra demure gitu, misalnya maksudnya nyantai aja gitu, maksudnya justru aku appreciate content creator yang bisa lebih bisa kayak real gitu, misalnya zaman dulu punya Emma Chamberlain gitu, I wish aku bisa show my personality kayak gitu. Aku dan ke atas angkatan kita nggak ada ya dulu yang Emma itu ya. Iya. Kayak gitu udah kayak random thoughts atau random comments atau bisa just being candid at the moment gitu kan. As simple as suka burp gitu di video. Gila ya itu aku udahlah. bener-bener kayak no. Gak bisa sih aku kayak gitu. Itu cuman manusiawi loh, orang boleh loh bersendawa loh Mele. Bener, boleh. Tapi mungkin maksud Mele kayak kalau pada tempatnya kali ya. Bersendawanya di blip gitu. Gak boleh, ditahan. Di-cut aja, di-cut. Di in real life, cut ya nanti ya. Gak boleh. Iya. Tapi justru karena ada kehadiran Mele itu aku merasa kayak
ternyata tuh jadi demure tuh kayak gini loh gitu. Maksudnya kayak Untuk angkatan yang secandid itu. Betul, untuk angkatan yang secandid itu. Karena menurut aku juga kita dari dunia Instagram. Dulu tuh kan belum TikTok. Jadi di Instagram tuh semuanya lebih curated, lebih kayak apa ya, lebih semuanya yang estetik atau kayak harus rapih mungkin. Begitu TikTok datang, which aku juga baru aware sama dunia dan ekosistem TikTok yang lebih udah just be yourself. Justru orang mau nonton kalau misalkan kontennya itu mereka bisa relate atau kayak ya sesuatu yang lebih candid lah. Jadi menurut aku dari pergantian generasi dan platformnya itu juga yang bikin lumayan bisa, ya kamu tetap demure tapi tetap bisa engaging di TikTok gitu loh. Jadi personality jadi lebih keluar bahkan tanpa mengganti apa yang kamu suka dan apa yang kamu present. Ya gak sih? Menurut aku gitu. Iya. Kan? Terus emang bertahap juga sih ya, mungkin gak langsung dari ya awal. gak langsung aku bener-bener nyaman show. Bersendawa mungkin tetap gak boleh ya. Iya. Gak boleh berping di Mele X Michelin tuh gak boleh. Gak boleh berping. Bersin cantik aja juga kalau bisa di-cut ya gitu. Gak boleh. Iya apa tadi gradual ininya kamu bilang. Iya kenyamanannya mungkin gradual ya. Ini kan aku juga baru mulai tuh tahun 2022 di TikTok. Waktu awal mulai juga waduh itu udah bukan demure lagi tuh, itu malah kaku sih. Aku sampai ngomongnya mukanya nggak berekspresi. Kayak aku harus di sini. Iya kayak get ready with me tuh gue tuh event, tapi mukanya kayak robot gitu. Mungkin yang nonton kayak mbaknya kebanyakan botox sama ya. Habis tarik benang kah? Kayak nonton gantai aja kali. Iya. Tapi mungkin kalau aku bisa share lebih apa ya, maybe kayak share apa ya kayak lebih ke vulnerable side-nya, mungkin sebenarnya tuh dalam hati aku tuh aku takut, ada ketakutan, misalnya ketakutan di cancel atau ketakutan di judge atau ketakutan apa ya, pokoknya my own insecurity aja sih. Takutnya dapat feedback iya, yang jadi aku kayak unexpected kalau dari bisa orang. seprofesional mungkin, se-clean mungkin, se-perfeksionis, se-perfect itu gitu. Padahal harusnya ya nggak usah. Padahal menurut aku kamu udah ya? perfect yang kayak wow aku mau menjadi Mele. Gemes. Iya. Banyak loh Mel yang kayak creator muda atau yang aspiring tuh kayak look up ke kamu, apalagi di dunia lifestyle dan fashion kayak ya Kak Mel ini kontennya apa engage, edukatif tapi juga kayak Pembawanya kalem, gak menggurui gitu. Gitu. Emang apa sih yang buat kamu insecure kalau boleh tahu? Itu aja sih, benar-benar takut banget di cancel. Biasanya kalau ada orang yang lagi di cancel aku kayak oh my god itu bisa ikut Bimi. Oh iya? Itu salah satu ketakutan kamu? Itu salah satu ketakutan aku di cancel. Misalnya nggak, terus apalagi kalau di cancelnya misalnya karena hal yang nggak sengaja, misalnya aku nggak tahu itu salah, misalnya gitu. Misalnya aku bikin komen atau bikin konten something yang nggak taunya itu salah gitu. Terus aku di cancel, oh my god, itu aku paling takut sih. Kecuali aku tahu itu salah terus aku sengaja bikin, itu kan aku berarti aku provoke the public gitu kan. Ini aku ceritanya kan bener-bener kesalahan terus aku nggak tahu, terus aku di cancel. Itu seram. Itu serem Emang sih. kamu Itu sendiri serem nggak takut sih. di cancel ya? Takut jujur. Sebagai content creator ada ketakutan itu gak sih? Kira nggak ada takut ya? Ri kayak Aquarius lebih bomat kali ya. Kayak kalau cancel juga nggak mau sampai di cancel. Cuman aku tipe yang nggak terlalu takut orang ngomongin aku. Iya, kayak ada a sense of free spiritednya kayak udahlah lo mau ngomongin terserah. Kayak selama ya kalau di cancel mungkin ya udah cancel kayak kesannya. Udah gawat banget gitu ya. Dan karena aku juga mungkin tahu personality aku, hopefully nggak bikin nggak seprovokatif itu. Cuman kalau misalkan kayak remark here and there gitu, aku lumayan gak terlalu Bodo amat lah ya. lebihan border. Iya. Ada sense gitunya. Jujur kalau aku takut sih, karena kayak ini kan full time aku ya. Jadi kalau misalnya aku di cancel, so aku kerja apa gitu. iya, lebih ya ke kan. security Aku juga takut pekerjaannya Bener, juga. iya. Lebih ke Oke. profesionalitas kita. Karena kalian takutnya full time. Bener gitu. Dan maksudnya ada brands yang rely heavily on ini kalian juga, konten kalian kan takutnya snowball lah ke yang lainnya. Bener, jadi lebih ke menjaga diri aja ya. Kayak membawa diri kita di depan publik tuh kayak gimana. Tapi yang penting selama itu tuh kita nyaman. Ya gak sih Mel? Jatuhnya maksudnya bukan berarti kamu demure kamu gak nyaman kan ini. Bener. Terus bukan berarti aku juga faking it. Bener. Ya aku gak maksudnya pura-pura demure gitu gimana gitu. Cuman maksudnya ini
gimana ya? Iya Iya, inilah. paham. Inilah. Syuting podcast otaknya kurang on. No worries. Tuh, ini aja harus perfect lagi. Ini karena gak bikin skrip jadi. Ya emang harus off script. Iya. Off script. Ini loh kita pengen tahu sebenarnya Kalau ada Mel itu script kayak kita jadi gimana. pembawa berita dong Oh, nanti. iya. Nah, Iya. iya tapi betulnya ngomongin soal Tapi konten. kebayang tuh aku jump in ke yang tadi lagi. Kayak maksudnya mungkin bisa lebih direlate ke kita punya persona yang kita suka nih misalkan. Aku juga personally suka persona yang seperti apa terus kita tampilin tuh ke orang. Tapi menurut aku audience zaman sekarang juga makin pintar untuk ngeklok kalau personanya itu terkesan dipaksa, mereka akan ngeh. Iya sih. Kayak kok ini kayak jomplang banget ya kayak gini tapi daily life-nya gini tapi gini. Sedangkan menurut aku kamu holistik dan kayak organik kayak kamu Demure ya. Gimana ya holistik. Masya Kayak Allah. feel-nya tuh organik aja nontonnya kayak oh ya ini emang personality kayak gitu. Jadi Iya. come through ke orang tanpa terkesan di gue harus Demure Iya, benar. Iya. Jadi Tapi bersin kalau- gak apa-apa kok. Iya, bersendawa tapi tetap juga enggak sih. Gak apa-apa intinya gak apa-apa. Intinya tetap menjadi diri sendiri aja ya, senyaman mungkin gitu. Tapi ini fun fact ya, aku cerita ke Mele juga dan kayak Ray udah tahu juga, cuma mungkin gak tahu penonton tahu apa enggak ya. Jadi sebenarnya karena aku introvert ya, jadi kayak orang mikir tuh aku bisa 100% selalu keluar tuh dengan personality aku yang dang ding nong gitu kan. Nah tapi itu kayak nggak selamanya karena itu energi kita kan kalau di rumah aja kan bisa 100% tapi kalau di luar kan enggak. Dan sebenarnya content creator ini adalah salah satu cara aku untuk healed my inner child. Kayak kenapa aku bisa memilih gaya nang ning nong tuh karena mungkin ada somewhere di belakang sana yang kayak mau gitu yang cobain dong pakai ini, cobain dong pakai itu. Kayak ada hal-hal yang kayak membuat aku merasa diri aku dulunya itu tuh jadi lebih ke fulfill gitu loh dengan pakai baju nang ning nong gitu. Oh I see. Gitu. Maksudnya pas kecil I wish aku bisa Habis aku explore bisa ini. Iya, aku bisa pakai ini, aku bisa cobain Emang gaya dulu pas ini. kamu kecil kamu gak ekspresif menurut kamu? Ekspresif, cuma mungkin karena ada keterbatasan untuk Tertentu. tertentu yang buat aku tuh kayak nggak bisa sepenuhnya mencoba hal-hal yang sekarang aku lakukan Oke. gitu, nggak ada atau kayak nggak ada tempat di mana aku bisa kayak menyalurkan inilah aku tuh juga kayak gini gitu. Mungkin I see. ya itu sih aku jadi bersyukur juga punya media sosial. Nah ini aku juga aku share ya ini. Iya, nggak apa-apa. Itu aku yang jadi melo takut. Loh kok gestarnya Iya nggak kali aja kan nanti bisa relate ke Mele ya kayak apa mungkin Nggak dulunya apa-apa, bener-bener. Jangan langsung sedih gitu dong. tiba-tiba nggak mood. Gak mood tapi moody. Nggak bisa. Aku barusan kamu mention itu aku actually bisa relate banget. Jadi aku waktu masih kecil, aku dari umur 3 tahun tuh dulu aku penari balet. Jadi dulu aku nari balet dari kecil, terus udah agak gede aku modern dance. Jadi emang dari kecil tuh I feel like I'm a performer. Aku suka. Ya. Dan beda ya show. ballet terus ke modern dance yang lebih iya. ekspresif. Iya, iya. Lebih Bayangin deh dia modern dance sekarang. Tapi pakai outfit Demure ya. Terus Iya ngakak sih. dulu dari jadi my childhood itu nari balet, modern dance, cheerleading, terus udah gitu pokoknya dance dance tuh identitas satu, iya. identitas aku. Terus waktu udah sejak kuliah berhenti itu semua. Waktu kuliah kerja semua berhenti. Terus waktu sekarang bisa jadi content creator lagi, bisa anggap aja bisa perform Ya. for the public gitu. Aku merasa bener aku bisa relate jadi kayak ke fulfill gitu my inner inner child Yeah. atau inner apa ya ngomongnya? Kayak Apa inner ya? calling gitu. Iya, iya, inner My calling. calling. Oke. Iya. Emang mungkin dari kecil tuh pengen jadi entertainer. Iya, mungkin tapi melalui berbagai cara ya Bener. harus kayak kerja dulu maksudnya kan jalan tuh kan nggak tiba-tiba langsung bisa mencapai tujuan itu kayak ada Bener. banyak cara yang kayak akhirnya tuh Betul, juga betul, membentuk betul. Mele gitu loh Bener, ya kan. bener, Kayak bener. membentuk aku pun juga jadi kayak nang ding nang gitu Iya, kan. iya. Kebayang kalau kamu gimana Rey? Nggak modern dance dulu. Tapi in a way juga to quote Britney Spears, menurut aku, there's only 2 type of people kata dia, either orang yang nge-entertain atau orang yang nonton. In general, dan kadang aku juga ngerasa
dari dulu aku kerja di belakang layar, misalnya fotografer, stylist, itu kan pekerjaan yang di belakang kamera. Terus sekarang tiba-tiba sejak TikTok dan kawan-kawan jadi di depannya. Jadi menurut aku lumayan agak beda juga dong dari yang tadinya nge-stylingin orang, terus sekarang gue di depan yang nge-styling diri sendiri sih, karena udah tahu ya dari kerjaan-kerjaan kemarin. Cuman bisa relate kan, mungkin dari kecil juga ada tendensi untuk, kayak gue gak apa-apa deh tipe ditonton orang kayak... Tonton aku gitu ya. Kok gak eksibisionis ya? Kayak gitu kan, tonton aku. Cuman Kasarnya. iya kayak, tapi aku gak inget spesifik momen pas masih kecil apa yang bikin kayak perform. Paling dulu SMA ada musical gitu, terus audisi buat ikutan itu, terus ikutan. Lolos, tapi perannya gak penting gitu. Gak jadi main starnya. Nah makanya mungkin sekarang jadinya menjadi main star Nge-healing TikTok. inner itu ya, kayak dulu gue gak bisa nih dapat peran utama, udah sekarang nge-podcast gitu. Iya, tapi mungkin familiar sama ada beberapa hal yang dari kecil udah kita interest kita lah, kita pengen. Sekarang ada outletnya, tapi ya disesuaikan sama yang ada apa. Kebayang. Mau patah kasar lagi pertanyaan selanjutnya? Patah kasar? Iya, maksudnya langsung jumping pertanyaan selanjutnya. Oh. Gitu. Ada pertanyaan dari netizen? Oh iya, biasanya kalian ini dari Bekasi ini banyak pertanyaan. Lagi nyimak. Tapi kalau kamu lagi nonton kontennya Mele, apa yang kamu dapatkan? Maksudnya kayak apa, kamu ngeliatnya gimana? Karena audiens kamu lumayan cewek kan, menurut aku lumayan kayak mereka tuh melihat kamu sebagai sosok role model gitu si cewek-cewek ini menurut aku. Kalau aku nonton kayak sangat edukatif, oh ya at least yang kamu pakai apa, beauty rutinnya, atau kayak kamu lagi on the way somewhere kamu sharing gitu-gitu. Tapi kalau dari sebagai cewek, kalau nonton kontennya Mele tuh kamu, apa yang kamu dapatkan? Karena kalau nonton kamu entertaining, kayak lucu, haha. Jadi kayak kalau ngeliat Mele kamu dapatnya apa? Padahal aku pingin edukatif seperti Mel ya. Bisa gak? Tapi kayak gak bisa. Tapi katanya boneka potong rambut gimana? Iya. Kamu tau gak konten aku yang sekarang? Aku punya boneka. Yang boneka kuning. Tahu, yang kepala kan. Bener. I guess itu juga salah satu cara aku ini deh, healing inner child aku deh kayak. Dulu gak boleh main boneka? Main sih, tapi kayak kurang puas. Nah ada gak maksudnya yang kayak dulu gak kesampaian, terus ada kesampaian di konten tuh apa? Ada gak hal yang kamu notice kayak gitu? Kayak misalnya aku kayak mainan-mainan itu kayak itu adalah salah satu cara aku untuk healing my inner child sih. Kayak mungkin dulu waktu kecil aku gak boleh sebanyak itu beli mainan. Tapi sekarang karena aku punya uang dan aku punya platform untuk nge-share kalau misalnya ini beli loh. semua bebek yang aku bisa beli. Ini gitu. bebek bisa aku potong rambutnya di salon anak kecil gitu. Jadi sekarang mungkin domba juga kalau mau bisa. bisa juga kita bawa ke salon. Abis ini kamu pakein dia poni ya? Oh, jangan. Ada gak Mel tapi yang kayak gitu? Yang kamu notice gitu? Waduh, apa ya? Yang gak kesampaian terus sekarang baru kesampaian. Misalnya. Wah, apa ya? Mungkin kalau tadi kayak oke, jiwa-jiwa untuk performnya tersampaikan lewat menjadi content creator. Atau kayak ada gak dari kontennya sendiri gitu Mel? Yang ini nih cara aku kayaknya tuh dulu aku apa ya, untuk bisa lebih menenangkan jiwa-jiwa kecilku gitu. Ada gak? Kalau kamu ada gak? Enggak kepikiran. Coba kita pikir. Menenangkan jiwa kecil lewat konten. Iya, pertanyaan sulit. Iya, pertanyaan kamu sulit ya. Harus kayak semalam dulu di overthinkingin. Terus jadi kayak ada unresolved gitu. Jadi journaling kayak, dulu, journaling. Atau enggak barang mungkin. Iya, atau barang. Oh. Lu gak boleh sama orang tua. Mahal, ntar kamu beli sendiri. Iya, gitu. Misalnya kayak tas high-end, or sepatu. Iya, bentuk atau kayak itu. Apa tuh? Atau mobil. Iya, ada gak barang yang kayak Healing inner child. Apa ya? Memuaskan. Mungkin bukan barang, cuman dari dulu, dari kecil kayak pergi ke sekolah. Dulu aku gak suka sekolah. Dulu aku gak suka sekolah. Apa SD periode? Semua deh aku ya dari SD lah ya. Misalnya TK SD. kan gak gitu kepikiran inget ya. ya. Kayak SD, SMP, SMA. Maksudnya
I wasn't a bad student, cuman I was just an average student. Tapi aku ingat banget belajar dengan pelajaran itu aku bener-bener nggak enjoy, nggak suka. Terus jam sekolah yang dari pagi sampai sore banget aku kayak oh my god. Terus udah gitu waktu kuliah gimana ya ngomongnya? Jadi tadi aku ada jalur. tapi sekolah itu penting ya, jangan nggak sekolah. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Cuman maksudnya nanti mereka ini lagi mikirnya nggak sekolah, nanti demur tiba-tiba. Enggak gitu ya. Nggak, education is important. Cuman maksudnya mungkin kayak sistemnya atau pelajarannya aku benar-benar nggak enjoy. Terus waktu aku kuliah, aku baru karena aku kuliahnya dulu kuliah fashion business. Terus aku benar-benar baru enjoy banget pelajarannya, nilainya jadi bagus semua, GPA-nya bagus. Karena Terus sesuatu yang kamu enjoy. Sesuatu yang aku enjoy. Terus udah gitu juga dulu jadwal kuliah kan bukan yang dari jam 7 sampai jam 3 sore sekolah gitu kan. Bisa pilih harinya, terus bisa sambil kerja juga. Terus waktu aku abis itu ke corporate, aku merasa oh my god ini kayak back to school. Kayak bener-bener yang dari pagi sampai malam. Nah cuman sekarang karena jadi self-employed, terus aku bisa design my own schedule, design my own workflow, jamnya semua. Paham. Itu sih yang aku baru rasain. Oh ternyata ternyata bisa loh begini. Nggak tahu Jadi sih lebih- itu menjawab pertanyaan kamu atau Menjawab. enggak. Jadi lebih formatnya kan yang Iya. kayak pas kecil as a child kamu nggak terlalu suka structure yang rigid. Iya. Jadi melalui konten ini kayak bukan not necessarily healing inner child tapi kayak Benar. kamu at least dapat apa ya? Oh ternyata ada jalan lain, nggak cuman jalur A, ada jalur B gitu. Tapi aku mau ulang lagi, sekolah itu penting, kerja itu penting. Menurut aku punya self awareness, disiplin juga dari sekolah dan dari kerjaan-kerjaan corporate aku itu, dan cara bisa jadi profesional dan bisa bawa diri itu aku belajar dari situ. Terus baru bisa jadi berguna untuk Iya, sekarang. betul. Penting ya guys. Iya, Penting. Jadi justru itu yang membentuk untuk menjadi demure. Jadi jangan di skip ya teman-teman, sekolah, kuliah, kerja, dilakukan. Karena itulah yang kayak momen dimana kita terbentur gitu katanya. Oh.